para sahabat, berjumpa kembali di channel Kulit Pades. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan memberikan rahmat-Nya. Halo, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 4. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari materi pokok tentang bangsa Israel yang menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai melalui Musa. Kali ini kita akan membahas kelanjutan mereka untuk meneruskan perjalanan menuju tanah terjanji. Mari kita simak pembahasannya. Tujuan minimal yang mau dicapai dalam pembelajaran ini ada 3 poin. Setidaknya ada 3 poin. Nah, poin yang pertama, siswa dapat menjelaskan peristiwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah terjanji yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel setelah mereka mengalami masa perbudakan yang sangat panjang di tanah Mesir. Poin yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, Yosua ini merupakan pengganti dari Musa yang dipilih oleh Allah. Kemudian pada poin ketiga, siswa dapat menuliskan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi sapaan Allah yang selalu setia kepada kita sebagai umat-Nya. Umat Israel sudah bebas dari perbudakan di Mesir dan hampir 40 tahun lamanya berjalan menyusuri padang gurun. Umat Israel sudah sangat rindu tinggal dan menetap di tempat yang dijanjikan Tuhan yang dulu pernah dijanjikannya kepada Abraham, bapa leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, kurang lebih 40 tahun, ketika menjelang memasuki tanah terjanji, pemimpin mereka, yaitu Musa, wafat. Sebelumnya, ia telah digantikan oleh Yosua. Sama seperti Musa, Yosua memimpin bangsa Israel dengan selalu berpedoman kepada Allah. Nah, setelah menyeberangi sungai Yordan, maka mereka sampailah kepada tanah leluhurnya, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Nah, gambar ini merupakan gambar untuk mengilustrasikan bagaimana Yosua diurapi oleh Musa untuk menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua telah memiliki tongkat Musa. Yosua akan memimpin bangsa Israel seperti Musa yang memimpinnya selalu berpedoman kepada Allah. Mari kita mendengarkan kitab suci dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Pada ayat 1 itu disebutkan bahwa Yosua mengumpulkan semua suku-suku orang Israel. Nah, di situ suku-suku bangsa Israel disebut ada 12 suku berdasarkan keturunan dari Yakub. Dalam suku-suku itu juga terdiri dari beberapa kelompok. Ada kelompok para tua-tua, kelompok para kepala, para pemimpinnya, kelompok para hakim, kelompok para pengatur pasukan. Nah, jadi mereka dikumpulkan untuk mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Karena mereka akan merebut kota Yeriko yang menjadi kota pertama yang akan mereka tuju sebagai wilayah dari tanah Kanaan. Dan ternyata wilayah Kanaan ini sudah ditempati oleh suku-suku lain, ya, oleh bangsa-bangsa lain. Maklum saja bahwa tanah Kanaan ini sudah lama sekali tidak didiami oleh bangsa Israel sejak dari keturunan Yakub. Karena terakhir ketika mereka berada di situ, karena kemarau yang panjang, akhirnya mereka pindah ke Mesir.
Berikut juga karena dari kisah Yusuf, salah satu dari anak Yakub yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dia dibuang dan dia dibawa oleh para pedagang pergi ke Mesir. Namun Yusuf bernasib baik, lalu dia dapat menjadi pegawai dari Raja Firaun. Nah, begitu kisah singkatnya tentang Yusuf. Kemudian dia membawa saudara-saudaranya untuk pindah ke Mesir. Masih pada ayat 1 itu, Yosua mengajak bangsa Israel untuk mengatur bagaimana caranya menguasai kota Yeriko, seperti yang Allah sampaikan kepada mereka, bahwa kota Yeriko ini telah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Mereka harus mengatur strategi. Nah, jadi strateginya adalah mereka akan mengelilingi kota Yeriko ini selama 10 hari 10 malam, dan pada hari yang terakhir mereka akan berteriak dan membunyikan trompet besar. Pada saat itu juga kota Yeriko akan hancur dan mereka dengan mudahnya menguasai kota itu. Dilanjutkan pada ayat 2, Yosua semacam menyegarkan kembali ingatan bangsa Israel tentang nenek moyang mereka dulu, yaitu Abraham. Nah, disebutkan di situ, Abraham memiliki ayah bernama Terah dan saudaranya bernama Nahor. Mereka tidak beribadah kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Mereka beribadah kepada Allah lain. Allah lain di sini yang dimaksudkan adalah bisa jadi mereka menyembah berhala, menyembah patung, atau benda-benda lain. Nah, begitu. Jadi di sini Abraham sebagai orang yang sangat disukai oleh Allah, karena selain setia, dia juga menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Karena walaupun dia sudah sangat tua, dia dan istrinya belum dikaruniai anak. Ini sebabnya Abraham setiap hari dia memohon kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Dan akhirnya Abraham dan Sarah diberikan keturunan dan mereka memberinya nama Ishak. Pada ayat 3 ini disebutkan bahwa Abraham diminta oleh Allah untuk menjelajahi seluruh wilayah Kanaan. Karena Allah tahu bahwa Abraham ini merupakan cikal bakal atau awal mula dari munculnya nanti bangsa Israel yang besar. Nah, jadi Abraham diminta untuk melihat batas-batas tanah Kanaan dengan wilayah lain. Pada ayat 4 ini disebutkan lagi bahwa Abraham tidak hanya diberikan anak satu saja, yaitu Ishak tadi. Ternyata Ishak juga memiliki keturunan. Jadi namanya Yakub. Nah, Yakub dan saudaranya yaitu Esau. Yakub dan Esau ini merupakan anak dari Ishak. Nah, Esau, saudara dari Yakub, diberikan wilayah di pegunungan Seir. Sedangkan Yakub di sini disebutkan dia yang akan melanjutkan keturunan besar dari bangsa Israel itu. Seperti yang saya jelaskan di ayat sebelumnya tadi. Pada kalimat terakhir di ayat 4 itu disebutkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa pada keturunan Yakub nanti, Yakub dan anak-anaknya yang berjumlah 12 orang itu, mereka pergi ke Mesir karena di tanah Kanaan sedang terjadi kemarau yang panjang, kekeringan yang panjang, yang menjadikan mereka untuk mencari makanan dan minuman di wilayah lain. Nah, kebetulan pada waktu itu, Yusuf sudah berada di Mesir dan sudah menjadi pegawai Firaun. Maka mereka pergi ke Mesir untuk tinggal di sana. Lalu dilanjutkan lagi pada ayat 5. Nah, di ayat 5 ini berkaitan dengan kisah bangsa Israel yang sudah banyak sekali
di tanah Mesir. Mereka diperbudak di Mesir. Mereka mengalami kesengsaraan yang sangat panjang sekali. Ini yang menjadikan mereka berteriak kepada Allah, minta tolong. Nah, akhirnya Allah mengutus Musa dan Harun untuk menjadi perantara, menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, inilah awal mula dari perjalanan panjang bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji. Perjalanan panjang yang dilalui oleh bangsa Israel menjadikan mereka semakin rindu akan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka rindu tinggal di tanah yang dulu pernah ditempati oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bapa leluhur mereka. Allah selalu memberikan pertolongan kepada bangsa Israel, baik dari itu serangan-serangan musuh di perjalanan, maupun memberikan mereka makanan dan minuman yang jatuh dari langit. Nah, makanan itu diberi nama manna, artinya pemberian Tuhan. Namun walaupun mereka selalu diberikan pertolongan, diberikan makanan, diberikan minuman, namun mereka tetap saja merindukan tinggal di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah, menikmati hasil bumi dari tanah Kanaan, dari hasil usaha mereka sendiri. Perjalanan panjang yang dilalui oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa sangat mengesankan, terutama terlebih bagi Musa. Musa merupakan nabi besar dengan kuasa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun lamanya mereka menuju tanah terjanji, dan selama 40 tahun itu pula Musa memimpin mereka dengan selalu membawa pada kesetiaan kepada Tuhan. Kepada Musa, Tuhan telah memberikan juga 10 perintahnya untuk menjadi pedoman hidup bangsa Israel. Allah memberitahukan kepada Musa bahwa ia akan meninggal sebelum sampai di tanah yang dijanjikannya itu. Maka menjelang akhir masa hidupnya, Musa menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan pesan penting kepada bangsa Israel yang selama 40 tahun dipimpinnya. Pesan ini harus didengarkan, harus diperhatikan, dan diingat oleh seluruh bangsanya. Musa menegaskan agar pesan itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kepada generasi yang baru itu, Musa memperingatkan agar mereka jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan angkatan terdahulu yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ia mengingatkan kepada mereka bahwa mereka bukanlah satu bangsa yang kebetulan disayang dan dipilih Tuhan. Namun sebaliknya, mereka adalah bangsa yang ditetapkan Tuhan sendiri melalui janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang telah menciptakan, memelihara, dan menjaga mereka dengan perhatian dan kesetiaan dengan sedemikian rupa. Musa memakai istilah dijaganya sebagai biji matanya sendiri. Ini pada ayat 32, bab 32 ayat 10. Suatu gambaran yang menunjukkan betapa khusus dan istimewanya kasih dan perhatian Allah kepada mereka. Nah, di dalam pesan peringatan ini berlaku prinsip dasar yang tak akan pernah berubah, yaitu hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan
Itulah satu-satunya jalan untuk menikmati hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, inilah nasihat Musa kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal, sebelum memasuki tanah Kanaan. Musa meninggal dan dikuburkan di Gunung Nebo. Sekarang masuk di wilayah Yordania. Setelah Musa meninggal, bangsa Israel berkabung selama 30 hari, 30 malam. Mereka sangat bersedih karena pemimpin mereka telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Setelah itu, Yosua yang menjadi pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Seperti yang telah dipesan oleh Musa, bahwa bangsa Israel dengan yakin, dengan bekerja keras untuk mendapatkan janji Allah, mereka memasuki tanah Kanaan, merebut kota Yeriko dan kota-kota yang lainnya, hingga seluruh tanah Kanaan dikuasai. Nah, bangsa Israel telah mendapatkan janji Allah itu sendiri. Mereka telah berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini, yang mereka harapkan selama ini. Janji Allah telah ditepati. Bagi kita sendiri, berkaitan dengan janji itu, janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi perlu kita menanggapi janji Allah itu dengan usaha dan doa. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mendapatkan janji Allah itu? Yang dapat kita lakukan yaitu membangun sikap yang taat kepada Allah, rajin berdoa, membiasakan diri untuk berbuat kebaikan, giat dalam bekerja dan belajar, hidup penuh dengan kejujuran, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, serta tidak lupa kita selalu berserah kepada Tuhan.